Renungan pada hari ini diambil dari kitab Mazmur. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Mazmur 90 ayat 9 sampai 12. Sungguh, segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kejatuhan manusia ke dalam dosa mengharuskan manusia meninggalkan Eden, taman kesukaan, menuju bumi yang penuh dengan semak duri dan rumput duri, membawa keterpisahan antara mahkota ciptaan itu dengan Sang Pencipta kehidupan. Bumi di mana manusia tinggal memiliki begitu banyak keterbatasan. Bumi di mana manusia tinggal bersifat fana. Salah satu hal yang menjadi bagian dari bumi yang fana adalah waktu. Waktu adalah eksistensi yang berproses dalam wujud rangkaian peristiwa kehidupan. Rangkaian peristiwa berkelanjutan yang berkelindan di antara masa lalu, sekarang, dan masa depan secara keseluruhan. Perubahan eksistensi tersebut biasanya diukur di dalam detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, maupun tahun. Perubahan tersebut ditandai dengan kalender. Waktu sangat terkait dengan durasi. Normalnya masa hidup manusia 70 tahun dan jika kuat 80 tahun. Ketika masih muda dan sedang menatap masa depan, untuk sampai umur 70 tahun atau 80 tahun terasa masih begitu lama. Rasanya begitu lama untuk sampai di bulan depan atau tahun depan. Ketika orang menatap ke masa depan, seolah masa depan itu masih begitu jauh. Waktu hidup manusia adalah durasi hidupnya. Berapa lama orang akan berada di bumi? Waktu yang orang miliki adalah masa hidup yang diberikan Sang Pencipta kehidupan kepada manusia. Setiap manusia sedang menghitung mundur masa hidup yang dimilikinya. Bergulirnya waktu membuat sisa waktu hidup yang orang miliki terus berkurang. Bergantinya hari juga menunjukkan bahwa waktu hidup orang di bumi telah berkurang 1 hari. Bergantinya bulan juga menunjukkan bahwa waktu hidup orang di bumi telah berkurang 1 bulan. Bergantinya tahun juga menunjukkan bahwa waktu hidup orang di bumi telah berkurang 1 tahun. Masa depan yang dianggap masih begitu jauh dan ketidakpastian yang menyertainya membuat manusia bersedia bersusah payah bekerja keras, mengumpulkan berbagai benda yang diharapkan bisa memberikan kepastian kenyamanan di masa depan. Kekhawatiran tentang ketidakstabilan di waktu mendatang menggerakkan sebagian manusia bersusah payah bekerja, mengumpulkan sebanyak mungkin cadangan kebutuhan yang sebenarnya sedikit diperlukan. Paradok kehidupan muncul di dalam situasi ini, karena hasrat untuk memperoleh jaminan tersedianya berbagai kebutuhan hidup pada masa kini dan masa depan, orang bersedia mengalami kesukaran hidup pada saat ini. Hasrat untuk menikmati kenyamanan pada saat ini dan masa depan membuat manusia bersedia menderita untuk memperolehnya. Uniknya, berbagai kenangan manis kehidupan berasal dari pengalaman pahit kehidupan di masa lalu. Dan seringkali kesukaran dan penderitaan di masa lalu itulah yang menjadi kebanggaan manusia di saat ini. Ketika orang menjalani berbagai aktivitas rutin untuk memperoleh jaminan tersedianya berbagai kebutuhan hidup pada masa kini dan masa depan, waktu berlalu begitu terburu. 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, begitu cepat berlalu. Tetapi ketika orang menengok ke belakang, seolah semuanya baru terjadi. Berbagai kejadian di masa lalu, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang lalu, seolah baru terjadi minggu lalu. Dan orang berada di antara masa lalu dan masa depan saat ini. Rutinitas saat ini yang membuat pikiran dan hati terarah sepenuhnya kepada pengejaran berbagai hal yang dianggap penting, membuat orang malah lupa memikirkan makna kehidupan. Hati dan pikiran yang terarah sepenuhnya kepada berbagai hal yang dianggap penting, malah membuat orang lupa memikirkan hakikat kehidupan.
Rutinitas yang dilakukan selama bertahun-tahun seringkali diartikan sebagai kehidupan memang harus seperti itu. Musa mengingatkan kembali tentang fakta kefanaan hidup, bahwa hidup itu memiliki batas akhir, dan batas akhir yang orang miliki tidak pernah diketahui. Banyak orang mengira sisa masa hidupnya masih begitu lama, akan melihat bahwa waktu hidupnya berlalu dengan begitu terburu. Sungguh diperlukan bijaksana dari Tuhan untuk dapat mengingat hari-hari yang orang miliki dengan benar, sehingga tidak keliru menghitung seperti orang yang menyangka masih akan berumur panjang, tetapi mungkin malam ini juga nyawanya diambil. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hati adalah keseluruhan diri seseorang, pikiran dan kehendak yang mewujud di dalam perbuatan tubuh. Hati yang bijaksana adalah kemampuan untuk menjalani hidup dengan benar, menjalani pola hidup benar, tujuan, cara, dan prioritas hidup benar. Pola benar kehidupan hanya bisa didapatkan dari Sang Pencipta kehidupan. Pola benar kehidupan hanya bisa diketahui dari perkataan Sang Perancang dan Pemelihara kehidupan. Di penghujung tahun 2025 ini, menilai ulang pola penggunaan waktu hidup kita di sepanjang 12 bulan terakhir ini merupakan hal yang sangat penting, supaya tidak terseret pola pemanfaatan waktu yang terbatas hanya untuk mengejar dan mengumpulkan berbagai benda yang dianggap penting, tetapi sebenarnya sedikit kita perlukan. Mempergunakan waktu dengan bijak untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya akan membawa diri kita kepada kehidupan sesuai rancangan Sang Pencipta kehidupan.